Polisi menggerebek kampung narkoba di Medan, Sumatera Utara. Penggerebekan diwarnai aksi penembakan hingga pelaku nekat terjun ke sungai. Polisi melepas tembakan ke udara saat seorang pria terduga pengedar narkoba kabur melarikan diri terjun ke sungai. Pelaku kabur usai petugas lakukan penggerbekan kampung narkoba di kawasan Jalan Kelambir 5, Gang Pante, Medan, Sumatera Utara. Di lokasi, petugas mendapati para pelaku sedang pesta sabu. Sejumlah pelaku berupaya kabur melalui atap seng rumah warga. Bahkan, penggebrakan ini sempat diwarnai penolakan dari seorang warga. Petugas mengamankan 4 pelaku pengguna narkoba, 1 diantaranya diduga bandar atau pengedar di kawasan ini. Sejumlah bungkus sabu bekas pakai beserta alat hisap diamankan. Untuk tempat yang kita laksanakan GKN pada hari ini, sebenarnya adalah informasi dari masyarakat yang resah terhadap peredaran narkotik di daerah tersebut. Juga ini merupakan hasil penyelidikan dari teman-teman Reskrim Polsek Medan Sunggal. Keempat pelaku dan alat bukti dibawa ke Mapolsek Sunggal untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Dalam pengaruh minuman keras, seorang pria di kota Makassar menikam pengendara yang tengah melintas. Korban alami luka pada bagian perut. Polisi menangkap Haidar, 28 tahun, pelaku penganiayaan di rumahnya di Jalan Abu Bakar, Lambogo, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi mengamankan senjata tajam yang digunakan pelaku. Sebelumnya pelaku berkendara motor terekam CCTV menganiaya pengendara motor lainnya yang melintas di Jalan Bawah Karai. Pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam. Saat beraksi, pelaku dalam pengaruh minuman keras. Pelaku merasa tersinggung terhadap korban yang mengira merupakan musuhnya. Korban alami luka senjata tajam di bagian perut. Berdasarkan keterangan dari pelapor bahwa pada saat itu pelapor atau korban dikejar oleh pelaku, kemudian terjadi penganiayaan yang menggunakan senjata tajam yang mengenai bagian perut sebelah kanan daripada korban. Untuk alasannya sendiri seperti apa itu? Ketersinggungan di jalan. Pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Berawal cekcok lewat pesan singkat, seorang oknum Satpol PP di Makassar terlibat perkelahian yang berujung penikaman. Diduga pelaku emosi karena ditantang oleh korban. Rahel dan Akram, warga Jalan Belakang Aspol Telo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, diringkus polisi di kediamannya. Keduanya ditangkap usai menganiaya Fahrul Aziz, seorang anggota Satpol PP dengan senjata tajam. Polisi mengamankan sebuah senjata tajam jenis badik yang disembunyikan pelaku dalam lemari. Kejadian bermula ketika pelaku dan korban terlibat cekcok melalui pesan singkat di ponsel. Bersama rekannya, korban mendatangi para pelaku yang sedang berkumpul. Korban dan pelaku terlibat perkelahian. Berada dalam pengaruh minuman keras, keduanya pun menganiaya korban lalu kabur menggunakan motor. Para pelaku diamankan ke Mapolsek Panakukang untuk menjalani proses hukum. Dari cekcoknya itu sama itu si Yatim. Temanmu? Iya. Masalah apa, cekcok apa itu? Kurang tahu juga Pak. Oh, lewat apa cekcoknya dia? Lewat HP mungkin. Oh, Setelah kejadian kami alhamdulillah berhasil menangkap pelaku sekitar kurang lebih 1 jam. ini korbannya seorang oknum Satpol PP, Pak ya? Betul sekali. Ini motifnya apa, Pak, ini sampai ada penikaman? Jadi motifnya itu masih dalam tahap penyelidikan. Polisi melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui motif para pelaku. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara 7 tahun. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.
Pemirsa, video percakapan Kopda M dan orang kepercayaan Kabul alias Vicky viral di media sosial. Dalam video yang dibuat sehari setelah penembakan istri, Kopda M menitipkan 3 anaknya kepada Kabul. Kabul alias Vicky sempat mengingatkan agar Kopda M pulang, namun menurut anggota Arhanud tersebut sudah terlambat. Belum Pak, anak-anak butuh bapak loh Pak. Iya, aku juga tahu, Bol. Ada dibobol, aku juga ada dibol. Masih kecil, Bol, tolong dijaga ya, Bol. Iya Pak, pulang Pak, butuh Pak, mereka Pak, sama bapak. Kamu jadi om yang baik ya, Bol, buat mereka, Bol. Ya Pak, bapak pulang, tidak ada bapak ya tidak kuat ya Pak. Ada om Andre juga, kamu berdua bisa, Bol. Aku nyerah, Bol. Aku nyerah, Bol. Jangan nyerah Pak, pulang dulu Pak. Ibu galak, Bol. Ibu nyenani aku terus. Ibu. Enggak, ibu enggak galak Pak. Ya, aku kuat. Beredar video yang berisi percakapan Kopda M dengan orang kepercayaannya Kabul alias Vicky. Kopda M menitipkan anaknya K kepada Kabul. Sementara Kabul juga meminta agar Kopda M pulang. Namun saat itu Kopda M menyatakan sudah terlambat. Anggota Arhanud tersebut juga menyampaikan keluhan tentang sikap istrinya. Peristiwa tersebut terjadi sehari setelah penembakan. Perkataan muslimin dalam telepon kepada orang kepercayaan atas nama Kabul. Iya. Itu mungkin ada dugaan dia tertekan gitu. Nah, itu masih kita dalami karena kita belum bisa memeriksa dari pihak keluarga. Kopda M diduga mengakhiri hidupnya. Kopda M tewas di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah. Dengan menyewa pembunuh bayaran, Kopda M menjadi otak penembakan istrinya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra melaporkan. Sekelompok pelajar terlibat aksi tawuran di salah satu SMK di Padang, Sumatera Barat. Para pelaku saling serang gunakan senjata tajam. Akibatnya 2 orang alami luka dilarikan ke rumah sakit. Video amatir merekam aksi sekelompok pelajar berkendara motor lakukan penyerangan ke SMK Negeri 1 Padang di kawasan Kalawi, Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Para pelaku menyerang menggunakan senjata tajam jenis celurit. 1 orang pelajar menjadi korban serangan pelaku dengan senjata tajam. Tak hanya menyerang sekolah, pelaku juga melakukan penyerangan terhadap warga. Akibat peristiwa ini, 2 pelajar mengalami luka akibat senjata tajam. Tawuran diduga merupakan aksi balas dendam. Dan di lokasi kita temukan memang sisanya yang nampak lagi. Korban dari SMK 1 dan siswa SK 1 yang siap-siap. Yang mereka bersiap-siap, sempat ada serangan lagi mereka akan membalas. Tiba di sana kita berikan pengarahan kepada siswa dan berikan jaminan kepada mereka bahwa kondisi sudah aman. Warga berharap petugas lakukan penjagaan untuk meminimalisir aksi tawuran susulan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Aksi pencurian motor di permukiman pada penduduk Jalan Bahagia, Palmerah, Jakarta Barat kepergok sang korban. Dalam sekejap, motor korban dibawa kabur pelaku. Katanya itu temennya itu. Padahal tadinya dia meminta tolong ngejar, katanya. Pria ini terekam CCTV berupaya mencuri sebuah motor yang diparkir di depan rumah di Jalan Bahagia, Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku yang beraksi bersama seorang rekannya berpura-pura duduk di atas motor sambil mengawasi situasi. Merasa aman, pelaku pun merusak kunci kontak motor dengan kunci letter T. Itu dia tuh yang maling itu ya. Pemilik motor memergoki aksi pelaku dan mengejarnya. Pelaku membawa kabur motor korban, sedangkan rekannya berhasil ditangkap. Temannya nih di muka. Akhirnya saya kejar, tapi saya nggak teriak. Saya kejar, di sebelah kiri itu ada orang bawa motor, saya minta tolong kan. Saya minta tolong, ternyata dia menghindar. Di situ saya curiga. Itu temannya. Akhirnya dia motornya dijatuhin. Saya masih minta tolong sama dia, terus dia pas saya naik, motornya dijatuhin lagi. Akhirnya
saya langsung to the point ke dia, kamu di sini ngapain? Pencurian motor di pemukiman padat penduduk ini sering terjadi. Korban berharap polisi melakukan patroli rutin untuk mencegah aksi pencurian. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang dokter asal Tangerang, Banten setelah tertabrak mobil Sekda Bangka Barat. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya, 87 Jalan Kuda,